Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu alal ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Bahrul Huda, LC, MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Aswaja 4, serta teman-temanku yang insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dunia akhirat, amin Allahumma amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Mujahada dari Prodi Manajemen 2022D. Pertama-tama dan yang paling utama sebelum yang kedua, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat sehingga kita dapat mengikuti kultum pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Allah memang benar-benar maha adil sehingga kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah memang maha pintar hingga perempuan Allah jadikan terlihat romantis. Alis matanya yang bagaikan semut yang berbaris-baris, senyumnya yang manis, membuat iman semakin tipis hingga bikin dompet kita menipis. Kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan sedikit kultum dengan tema Aswaja sebagai pegangan hidup. Apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah atau sering disingkat dengan Aswaja adalah paham keislaman yang berpegang teguh pada ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Aswaja merupakan jalan tengah dalam memahami ajaran Islam, jalan yang ditempuh oleh para sahabat, tabi'in, dan ulama salafus salih. Aswaja juga mengajarkan kita untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih, serta mengikuti ijma ulama dan qiyas yang sahih. Aswaja juga senantiasa mengutamakan tawasud atau artinya biasanya disebut dengan moderasi, tasamub atau artinya toleransi, tawazun yaitu keseimbangan, dan yang terakhir ada iktidal yaitu keadilan. Nah, mengapa sih Aswaja itu begitu penting bagi kita semuanya? Yang pertama, untuk menjaga kesatuan umat. Nah, Aswaja juga menjadi perekat persatuan umat Islam karena mengajarkan kita untuk saling menghormati perbedaan pendapat dalam hal furu' atau biasanya disebut dengan cabang, namun tetap bersatu dalam hal usul atau pokok. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan. Aswaja mengajarkan kita untuk tidak ekstrem dalam beragama, baik terlalu liberal maupun terlalu rigid. Yang ketiga, ada untuk menjaga akidah. Aswaja juga menjaga kemurnian akidah Islam berbagai aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Teman-teman yang berbahagia, Aswaja bukan hanya sebuah konsep, melainkan pedoman hidup yang harus kita praktekkan dalam keseharian. Dalam konteks Indonesia, Aswaja menjadi fondasi utama untuk menjaga kerukunan umat beragama dan keutuhan bangsa. Apa saja sih yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Aswaja mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi akhlak mulia sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diajarkan untuk yang pertama, ada menghormati perbedaan pendapat dalam beragama. Yang kedua, ada menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah, yang artinya yaitu persaudaraan sesama muslim,
sesama warga negara, dan sesama manusia. Yang ketiga, menjaga toleransi terhadap saudara kita yang berbeda agama ataupun berbeda keyakinan. Nah, ada juga sih bagaimana cara kita mengamalkan aswaja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita jelaskan mulai dari yang pertama, belajar ilmu agama. Yang hendaklah kita senantiasa menambah ilmu agama kita, baik melalui pengajian, membaca buku, atau bertanya kepada ulama yang sudah kita percaya. Yang kedua, ada mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Setelah kita mengetahui ilmu agama, kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga, ada menjaga ukhuwah Islamiyah. Kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama muslim, saling tolong-menolong, dan menghormati perbedaan. Yang keempat, ada menjauhi perpecahan. Contohnya, kita harus menghindari perpecahan dalam fitnah yang dapat merusak persatuan umat. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai pengikut aswaja, kita juga diajarkan untuk menghormati para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, jika kalian ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, maka ikutilah ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi yang selalu membimbing umat menuju jalan yang benar. Teman-teman, perlu kita ingat, marilah kita bersama-sama terus menjaga nilai-nilai aswaja dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang moderat, toleran, dan adil, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa, agar kita menjadi umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam penyampaian. Saya akhirin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.